Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan melanjutkan untuk share penilaian harian kelas 5, tema ke-6, subtema kedua, semester 2, kurikulum 2013. Baiklah, kita lanjutkan untuk pembahasan soal-soalnya. Tapi sebelumnya silahkan di subscribe dulu channelnya untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya, bisa berupa soal ulangan ataupun materi pelajaran. Oke, langsung saja kita ke soal-soalnya. Nomor 1, nelayan biasanya memiliki kelompok. Oleh karena itu, para nelayan wajib titik-titik. Ya, ketika berkelompok, para nelayan ini wajib apa? A. Membagi hasil penjualan ikan dengan kelompoknya. B. Membantu nelayan dan pedagang mendapat harga sesuai. C. Menjual ikan kepada para pedagang kecil. Atau D. Membawa ikan dari TPI ke daerah lain. Ya, TPI tempat pengumpulan ikan. Ya. Gimana jawabannya? Iya, jawabannya adalah A ya. Wajib membagi hasil dari penjualannya. Nomor 2, sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur di dalam titik-titik. A. Peraturan pemerintah. B. Undang-Undang Dasar 1945. C. Keputusan Presiden. Atau D. Norma-norma hukum. Ya, diatur di mana? Ya, diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 3, kewajiban penyedia jasa transportasi dalam kegiatan pelelangan ikan adalah titik-titik. Nih, kewajiban penyedia jasa transportasi. A. Membantu nelayan mendapat harga yang sesuai. B. Membagi hasil penjualan ikan dengan kelompoknya. C. Menjual ikan kepada para pedagang kecil. Atau D. Membawa ikan dari TPI ke tempat tujuan. Ini transportasi ya. Jadi ada hubungannya dengan pindah-pindah ya. Kira-kira yang mana? Ya, nomor 3 jawabannya adalah D ya. Membawa ikan dari tempat pengumpulan ikan ke tempat tujuan. Oke, nomor 4, kewajiban pedagang besar dalam kegiatan pelelangan ikan adalah titik-titik. A. Membantu nelayan mendapat harga yang sesuai. B. Membagi hasil penjualan ikan dengan kelompoknya. C. Membayar ikan sesuai harga yang disepakati. Atau D. Membawa ikan dari TPI ke tempat tujuan. Nah, tadi sih jawaban yang sudah dipakai itu adalah yang pertama adalah ini ya, B. Kemudian membawa ikan ya. Nah, yang belum yang mana tuh antara A sama C? Ya. Ya, C ya. Nah, ya. Di nomor 4 jawabannya C. Nomor selanjutnya. Nah, ini ada sebuah paragraf. Paragraf berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. Jadi kita baca dulu ya. Bareng-bareng kita baca. Oke. Limbah terjadi karena adanya proses produksi, baik proses produksi berskala kecil maupun besar. Limbah muncul sebagai hasil samping atau zat buang setelah terjadi proses produksi. Contoh limbah produksi berskala kecil adalah limbah rumah tangga. Sementara itu, limbah produksi berskala besar adalah limbah dari hasil industri perusahaan-perusahaan besar. Limbah memiliki bermacam-macam jenis. Limbah yang paling berbahaya adalah limbah yang berasal dari senyawa sintetik. Limbah alami ini limbah alami tidak terlalu berbahaya karena keberadaannya akan diuraikan oleh mikroorganisme secara umum. Secara umum, dampak dari limbah yang sangat buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Ya, secara umum dampak dari limbah sangat buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Hal ini terjadi karena sifat dari limbah sebagai zat buang yang banyak mengandung senyawa-senyawa toksik ya. Oke, nomor 5 pertanyaannya adalah, oke, berusaha untuk dipahami dulu ya untuk paragrafnya. Silahkan untuk di pause dulu videonya dan selanjutnya silahkan lanjutkan ke pertanyaan. Oke, nomor 5. Kalimat yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah: A. Limbah yang sangat berbahaya pada kesehatan manusia adalah limbah yang berasal dari mikroorganisme. B. Limbah hasil industri perusahaan-perusahaan besar adalah limbah yang berskala kecil. C. Sifat dari limbah sebagai zat buang banyak mengandung mikroorganisme. Kayaknya belum ada nih ya. Yang D coba. D. Limbah mengandung senyawa kimia dan sangat berpengaruh pada lingkungan sekitar. Oke, yang nomor 5 jawabannya adalah, ya ini nomor A, ini limbah sangat berbahaya bagi kesehatan manusia adalah limbah yang berasal dari mikroorganisme. Bukan ya, justru dari produksi ya, produksi apa tadi? Dari pabrik seperti ya. Kemudian limbah hasil industri maksudnya yang A ini limbah industri kecil dan besar. Kalau kecil keluarga, kalau besar pabrik-pabrik gitu ya. Jadi bukan dari mikroorganisme.
Kemudian yang B, limbah hasil industri perusahaan-perusahaan besar adalah limbah yang berskala kecil. Kebalikan, justru berskala besar ya. Kemudian sifat dari limbah sebagai zat buang mengandung banyak mikroorganisme. Justru banyak mengandung zat senyawa kimia ya yang berbahaya. Kemudian yang D, limbah mengandung senyawa-senyawa kimia dan sangat berpengaruh pada lingkungan sekitar. Nah, ini jawabannya D ya. Di nomor 5 jawabannya D. Kemudian masih sesuai dengan paragraf tadi ya. Nomor 6, berdasarkan paragraf tersebut, mengapa limbah alami tidak terlalu berbahaya? A. Limbah alami tidak terlalu berbahaya karena muncul sebagai hasil samping atau zat buang setelah terjadi proses produksi. B. Limbah alami tidak terlalu berbahaya karena keberadaannya akan diuraikan oleh mikroorganisme. C. Limbah alami tidak terlalu berbahaya karena sifat dari limbah sebagai zat buang banyak mengandung senyawa-senyawa toksik. Atau D. Limbah alami tidak perlu berbahaya karena limbah tersebut berasal dari senyawa sintetik. Nah, ini justru ya, karena limbah ini alami, maka limbah itu pasti bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, yang mana pilihannya? A, B, C, atau D? Iya, jawabannya adalah betul sekali B ya, nomor 6 B. Nomor selanjutnya, sini ada paragraf kembali. Oke, perhatikan paragrafnya. Paragraf berikut menjawab 3 soal di bawahnya. Oke, sebagian besar penduduk Indonesia hidup bertani. Oleh sebab itu, tanah menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Jika kita perhatikan, tanah di kebun atau sawah memiliki warna kehitam-hitaman. Hal ini dikarenakan tanah tersebut mengandung humus. Tebal tanah yang mengandung humus ini hanya beberapa sentimeter. Di bawahnya terdapat lapisan tanah berwarna kuning atau kemerah-merahan. Di bawahnya lagi lapisan tanah berwarna merah 2. Lapisan tanah humus harus dijaga agar tidak hanyut. Jika tanah humus lenyap, tanah berwarna kuning, kemerah-merahan, dan merah tua muncul di permukaan. Tanah ini tidak subur tanah humus. Oke, pertanyaannya adalah mengapa tanah menjadi hal yang sangat penting bagi penduduk Indonesia? Nah, berdasarkan paragraf tersebut, jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah A. Karena negara Indonesia terdiri atas ribuan pulau. B. Karena wilayah Indonesia terdiri atas daratan. C. Karena sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari bertani. Atau D. Karena tanah Indonesia menghasilkan berbagai kekayaan alam. Ini ada hubungan, berarti ya, ada hubungan dari tanah dengan penduduk ya. Di sini fungsi humus ya. Jadi jawabannya adalah iya, ada hubungannya dengan bertani ya. Jadi jawabannya C. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar di atas menunjukkan adanya perpindahan panas. Benda yang berfungsi sebagai zat perantara pada gambar di atas adalah, nah ini adalah apa nih zat perantaranya nih? Gelas, tangan, sendok, air panas. A, B, C, atau D? Ya, jawabannya A, B, C, D? Ya, sendok ya. Nah, sebagai penghantarnya adalah sendok. Nomor 9. Perpindahan panas yang terjadi pada zat cair dan gas adalah A, radiasi, B, konveksi, C, konduksi, atau D, kontraksi. Ya, jawabannya apa? Ya, konveksi ya. Oke, nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Nah, siswa memindahkan tumpukan buku seperti gambar di atas. Kegiatan tersebut mengumpamakan perpindahan panas secara titik-titik. A, radiasi, B, interaksi, C, konveksi, D, konduksi. Ya, jawabannya adalah kontra atau in. Ya, jawabannya adalah C ya, konveksi. Nomor 11. Ibu menjemur pakaian berwarna hitam dan putih. Pakaian yang lebih cepat kering adalah pakaian yang berwarna mana? A, hitam karena dapat memantulkan panas. B, hitam karena dapat menyerap panas. C, putih karena dapat memantulkan panas. Atau D, putih karena dapat menyerap panas. Oke. Dengan alasan yang tepat, ya, warna apa yang bisa cepat kering? Ya, yang warna hitam. Kenapa? Karena dapat menyerap panas. Oke. Selanjutnya nomor 12. Berikut ini yang bukan contoh interaksi sosial masyarakat di sekitar pantai adalah bukan interaksi di sekitar pantai. A, nelayan mencari ikan di laut seorang diri. B, nelayan dan pedagang bergotong royong membersihkan sampah di pantai. C, nelayan dan pedagang gotong royong mempersiapkan ritual sedekah laut. C, nelayan membantu nelayan lain yang mengalami kerusakan mesin kapal di tengah laut.
Nah, yang bukan interaksi sosial masyarakat di sekitar pantai. Ya, jawabannya adalah ya A ya. Jadi tidak ada interaksinya karena mencari lautnya mencari ikannya seorang diri ya. Oke, nomor 13. Tempat pelelangan ikan Muara Angke terdapat di provinsi titik-titik. A. Jawa Barat, B. DKI Jakarta, C. Jawa Tengah, atau D. Jawa Timur. Ya, ini terkenal sekali ada di B ya, di DKI Jakarta. 14. Pekerjaan ayah Tony adalah membantu menawarkan harga dari penjual kepada calon pembeli. Jadi, ayah Tony bekerja sebagai A. Nelayan, B. Juru lelang, C. Pedagang besar, atau D. Penyedia alat transportasi. Ya, yang berbicara ya, yang berkomunikasi itu. Apa tuh namanya? Ya, juru lelang ya. Ke-15. Kegiatan pelelangan ikan hanya berlangsung beberapa jam saja karena titik-titik. A. Ikan cepat habis. B. Tidak ada pembeli. C. Ikan harus dibawa ke tempat lain. Atau D. Tempat pelelangan harus segera tutup. Ya, tempat pelelangan harus segera ditutup. Yang mana? Ya, jawabannya adalah C ya. Jadi ikannya harus segera dibawa ke tempat lain. Nomor 16. Perhatikan gambar berikutnya. Pola lantai tarian pada gambar di atas adalah A. Garis vertikal, B. Garis horizontal, C. Garis diagonal, atau D. Garis lengkung. Ya, garis ini lurus ya, duduknya lurus. Ya, berarti garis A, B, C, atau D? Iya, B ya, horizontal. Lurus. Oke, nomor 17. Tari yang berasal dari Nusantara adalah A. Tari balet, B. Tari salsa, C. Tari samba, atau D. Tari janger. Ya betul ya, tari janger. 18. Pola lantai garis horizontal ditunjukkan oleh gambar. Nah, tadi ya, yang tari saman tadi, yang lurus berarti A ya, langsung aja ya. Oke, 19. Tari kecak dari Bali menggunakan pola lantai apa? A. Vertikal, B. Horizontal, C. Melingkar, atau D. Huruf P. Ya, biasanya tari kecak itu posisi dari penarinya adalah melingkar ya. Oke, nomor 20. Oh, tidak ada ya. Tinggal isian saja, tapi isiannya tidak dibahas di sini karena untuk memperpendek videonya ya. Memperpendek waktu videonya sehingga tidak kelamaan. Oke, selanjutnya untuk untuk isiannya teman-teman bisa mendapatkannya di soalbagus.com. Silahkan diklik di bagian akhir video ini di bagian deskripsi video ini gitu ya, atau di kolom komentar. Demikian untuk pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.